Ya, konbawa. Ya, meskipun gue bilang konbawa, tapi sebenarnya gue uploadnya di hari pagi sih. Nah, oke. Jadi, selamat datang kembali di channel gue. Dan thank you banget yang udah klik video ini. Jadi kali ini gue bakal mainin Eminence Shadow lagi. Dan reminder, sorry banget, kemarin itu gue nggak nge-record tuh, nggak bikin recordan. Karena kemarin tuh kayak pusing banget gitu loh. Banyak banget yang harus gue pikirin. Dan lah, pernah gak sih kalian ngerasa kayak di titik terendah kalian? Nah, gue lagi ngerasa di titik itu saat ini. Nah, ada bentrokan dari sisi A, B, dan C. Ya, tapi udahlah, gak apa-apa lah. Namanya juga hidup. Gue udah biasa sebenarnya kayak gini. Jadi ya, oke. Kita lanjutin aja game The Eminence Shadow-nya. Karena semakin dipikirin masalah, semakin pusing. Jadi gak bisa diapa-apain juga. Oke, ada karakter baru ya. Tadi tuh gue update dulu tuh, sekitar 1 SMB. Attack Occasion Blast. Kawaii. Dan ada beberapa benar-benar. Sorry banget, gue juga masih ada problem nih sama ada Eminence Shadow ini. Karena ini gue bilang ya bentrokan. Nggak yang dari keluarga, nggak yang dari kerjaan, nggak yang dari keuangan. Dan sekarang yang dari game juga ada. Diam lah. Jadi seperti di episode sebelumnya, gue juga sebenarnya udah sempat nyoba beberapa kali gitu, tapi gue nggak tahu kenapa itu sobat status buat dikalahin gitu. Bingung gue. Padahal suggest questnya itu kan emang kesana ya. Jadi gue pikir kesana itu adalah langkah yang terbaik gitu. Harusnya kayak gitu. Tapi malah gak, gimana ya, gak ada perubahan sama sekali. Padahal gue udah atur-atur partinya. Cuma menurut gue bagus. Ya udahlah, coba kita mainin aja lagi lah. Barangkali ada perubahan gitu. Summon dulu. Oh, nggak ada tiketnya. Yang ini ada nih. Ada 40 karcis. Skip aja lah ya. Itu kalau kayak gini biasanya nggak dapat yang bagus. Kalau animasinya aja dari awal udah beda deh. Udah skip aja. Kenapa gua uploadnya pagi? Yaitu karena sebenarnya gua udah ngeditnya itu dari kemarin. Dari sore. Ini gua ngerekam itu sore-sore di Family Mart dekat hutan kayu. Nah di situ gue nge-record gitu, terus rencananya malamnya itu mau ngedit gitu. Malamnya malah ketiduran, kacau sih. Dan pagi-pagi ada pemberitahuan kuota internet gue habis. Deblah, kurang sakit apa gue coba. Aduh, ini parah kayak cerita aja nih. Andam. Ada karakter baru. Wow, Atomic Shadow of the Night. Itu Olivier. Ya gitulah ya. Yang Shadow of the Night itu bagus banget tuh. Tapi sayangnya gue nggak bisa gacha, itu buat fight games dong. Di training center tapi di training center ini gue bisa coba. Nah kan, recommended questnya itu kesini, tapi gue nggak pernah bisa dapat gitu. Heran gitu. Coba dulu ya sekali. Ini gue udah pakai party gue yang selalu gue pakai. Best party menurut gue. Harusnya bisa gitu. Cuma masalah problem pertamanya itu di shadownya. Shadownya ini harus HP-nya harus tinggi mulu gitu.
Sayangnya aja nggak bisa. Strike combo. Kunci utama mungkin di strike combo ya. Ya ekspektasi nggak ada perubahan. Di stack kedua gini gua biasanya gagal. Si shadownya udah end nih. Udahlah. Ya, udahlah. Saya udah kalah mau kayak ya udahlah. Nggak ada harapan. Nah kan, aduh, ini gue cari aja babnya lah. Kenapa gue terpaku sama quest itu dah? Kalau gue nggak bisa ngelakuin quest itu ya udah aja sih. Artinya ya emang party gue belum cukup kuat. Nah lanjut aja dulu ke story mode. Barangkali lebih gampang kan. Dan kalau gue ngebuka quest yang lain, item buat pengumpulan naik rank itu bakal lebih kekumpul lagi. Yang jelas karakter gue bakal jadi tambah kuat. Itu yang gue pikir. Jadi mendingin gue naikin ke rank 5 dulu semua aja. Caranya gimana ya, yaitu dengan ngelakuin story mode. Tuh, walaupun recommend questnya itu ada di chronicle mode-nya kan. Cuman ya pas gue coba di stage yang nggak bisa itu artinya buntu. Ya udah lah ya, langsung aja story mode-nya ini. Dengan harapan bisa ngebuka buat gained material ke rank 5. Dan ternyata karakter gue masih OP banget. Bagus lah. Nah ini yang gue suka ya. Offin aja. Udah kayak gini permainan udah have fun banget emang. Kisah ni ori ni wateki wa dewa nai. Kenapa nggak dari kemarin aja kayak gini tuh? Dia malah ngeribet-ribet quest yang sama. Ya jadi kayak gitu ya. Karena kalau misalnya kalian itu stuck di suatu quest, itu ada kemungkinan ke party kalian itu belum cukup. Jadi ya kalian harus kuatin party kalian dulu. Caranya gimana? Caranya itu collect material dari
karakternya, terus obtain material apa yang kurang, terus kalian cari sih itu tuh kalau mau farming material itu tuh di quest yang mana. Jadi kalau dapat materialnya kalian bisa increase ring, karakter kalian tambah kuat, kalian bisa coba lagi. Kalahkan kan nilai kalian itu bukan latihan dengan gua itu oke. Ini gue open aja ya. Gak nyangka banget ya, Eminence Shadow ini udah part keberapa gitu video gue. Dan seperti gue bilang, di video ke-10 dari Eminence Shadow, gue bakal kejadian untuk closingan dan juga bakalan ngegacha kali ya. Nggak karakter apapun itu. Karena gini coy, meskipun bannernya itu banner yang lain, bukan banner karakter yang kita pengenin, sebenarnya ya itu nggak benar-benar red off. Kayak ya chance-nya emang gedenya di situ, tapi bukan berarti karakter SS yang kita dapetin udah pasti itu. Coba gue pernah dapetin yang lain di banner yang lain. Jadi ya pakai teori itu aja, soalnya kalau nunggu banner bagus dia mah kayak lama banget gitu. Dan ya itu kayak service gue aja gitu buat video ke-10. Tapi gue emang minta maaf sih, belakangan ini gimana ya, kayak gue tuh mau nonton bikin video apa segala macam kira ngeganjel gitu pikiran gue ya, karena seperti gue bilang tadi, kiri kanan depan bentrokan semua, rasanya mumet. Kalian kalau udah dewasa pasti bakal ngerasain kayak gitu tuh. Tapi saran dari aku ya, seberat apapun masalah kalian, beneran gak usah dipikirin deh. Bener-bener gak usah dipikirin, kalian cuek aja gitu masalah kalian. Karena apa? Karena mau sebanyak apapun kalian mikirin masalah kalian, masalah itu nggak bakalan pernah berakhir kalau kalian sendiri emang dari awal tuh nggak punya solusinya. Jadi kayak ya udah biarin aja berlalu gitu. Ya kalau ada chance, kalian udah temu nih, kalian udah nemu gimana cara nyelesainnya, kalian gak panik, ya santai aja, enjoy aja, kayak gak ada masalah gitu. Karena kalau kalian kayak gua nih, kalau kalian kayak gua mikirin masalah kalian mulu, itu malah bakal jadi buruk dampaknya kalian. Kenapa? Kalian nggak fokus ya, kalian nggak konsen, kalian nggak bisa konsisten, dan buat dari segi kesehatan juga buruk gitu. Jadi kalau kalian udah punya masalah, jangan nambah-nambah masalah, intinya mah gitu. Kalau masalahku udah lumayan nggak besar juga sih gitu. Dari pengalaman hidup aku pernah ngerasain masalah yang lebih besar, dan ini ya sebenarnya biasa aja. Cuma yang namanya masalah ya tetap aja bukan sesuatu yang disyukurin ya. Nah oke. Contohnya kita ambil paling simpel. Kayak mungkin kalian yang nonton aku di sini kan anak sekolah, mungkin ya harusnya. Masalah yang biasa terjadi di sekolah di zaman aku dulu yaitu adalah perkataan orang. Itu sering banget. Perkataan teman kalian sendiri. Kadang itu suka nyinggung kalian, nyakitin kalian, bikin hati kalian enak. Nah poin besarnya adalah
kalian tuh harusnya nggak peduli sama gitu. Ya pikiran kalian bilangnya nggak peduli, tapi hati kalian tetap aja ngerasain sedikit kayak goresan gitu kan, dan pasti kepikiran sedikit gitu ya, walaupun habis itu lupa lagi. Nah itu yang bagusnya, kalau kalian langsung lupa gitu kayak nggak ingat lagi, besoknya kayak hari baru ya, start the day, itu bagus. Tapi kalau kalian ingat-ingat mulu, itu namanya kalian overthinking. Di saat seperti itu aku saranin kalian buat healing. Healingnya nggak harus ngeluarin uang banyak kok, cukup melakukan apa yang kalian suka gitu, dan bilang kayak apa, kayak ya pokoknya sesuatu yang bisa ngedistract kalian dari hal tersebut gitu. Karena sebenarnya coba kalian pikir deh, kalian ngapain sih mikir perkataan orang gitu. Wah misalnya kalian dikatain, wah si A begini, si A begini dari si B, kayak diam lah anjir, biarin aja sumpah. Ngapain juga dipikirin, emang perkataan mereka tuh ada efeknya gitu ke kalian kan? Nggak ada efek sama kalian gitu. Kalian dengan perkataan mereka juga cuma bikin kalian sedih aja gitu, diinget-inget juga malah bikin kesel aja, jadi kayak lupain aja gitu. Karena kalian juga nggak bisa kontrol orang cuy, nggak. Jangan beranggapan kalian itu disukain sama semua orang, nggak ada kayak gitu. Masa perfect, nggak ada manusia yang benar-benar perfect cuy, mata orang nggak ada, karena orang aja itu beda-beda. Pasti ada aja orang yang gak suka sama kalian, tapi yang terpenting itu kayak ya udah sih aja, ya udahlah, intinya mah hidup mah ya udahlah aja. Karena kalian kalau semakin mikirin orang gak enakan kayak gitu, hidup kalian bakal jadi tambah susah, gue yakin gitu. Bukan, aku nggak ngajarin egois ya, bukan egois ini jatuhnya, kayak ya udah aja sih, cuek aja gitu sama orang. Maksudnya yang nggak benar-benar dekat sama kalian, bahkan kalau benar deket juga mau ngeseriusan juga pikir-pikir lagi aja sih. Oke, nice, udah mau 17 menit nih, udah saatnya mau closingan sebenarnya. Udah closingan aja ya. Oke, jadi thank you banget yang udah nonton video ini ya. Rekotan gua hari ini, sorry ya, bukan channel di mute korete arigato mata aose otomodachi. Aku tutup ya.